Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 tentang sekuritas dilusian laba per saham. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Popi Rahayu, Stanbook 196602102, kelas reguler semester 4. Baik, saya langsung saja pada soal pertama. PT FIR memiliki obligasi konversi yang beredar sebanyak 2000 lembar dengan nilai Rp1.000 per lembar. Setiap obligasi dapat dikonversikan menjadi 50 lembar saham biasa dengan nilai pas sebesar Rp10. Obligasi tersebut dikonversikan pada tanggal 31 Desember 2015. Nilai buku dari utang obligasi adalah Rp1.950.000 dan terdapat konversi sebesar Rp20.000. Pertanyaannya, buatlah pencatatan jurnal untuk konversi tersebut. Oke, jawabannya. Kas pada debit Rp1.970.000, utang obligasi pada kredit Rp1.950.000. Agio saham dikurang dengan saham ekuitas pada kredit Rp20.000. Nilai kas diperoleh dari nilai buku utang obligasi dan ekuitas konversi. Untuk utang obligasi, kita mengacu pada nilai buku yang terdapat di soal, begitupun ekuitas konversi. Kemudian untuk jurnal berikutnya, utang obligasi pada debit Rp1.950.000, agio saham dikurang ekuitas konversi pada debit Rp20.000. Modal saham pada kredit Rp1.000.000, agio saham pada kredit Rp970.000. Untuk akun utang obligasi dan ekuitas konversi dilihat pada soal dan jurnal sebelumnya. Kemudian untuk akun modal saham diperoleh dari obligasi konversi yang beredar sebesar 2.000 dikalikan dengan obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, yaitu sebesar 50, lalu dikalikan dengan nilai par sebesar Rp10. Kemudian soal nomor 2. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT WRDH memiliki 1 juta lembar saham biasa yang beredar pada tanggal 1 Maret 2015. Perusahaan mengeluarkan 150.000 lembar saham baru untuk mendapatkan tambahan modal. Pada tanggal 1 Juli 2015, perusahaan mendeklarasikan penerusan saham 2:1. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015, perusahaan membeli sahamnya sendiri dari pasar sebesar 600.000 lembar. Pertanyaannya, hitunglah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan digunakan dalam menghitung laba perusahaan pada tahun 2015. Oke, di sini diketahui pada tanggal 1 Januari saldo awalnya 1 juta. Pada tanggal 1 Maret mengeluarkan saham Rp150.000, kemudian dijumlahkan menjadi Rp1.150.000. Pada tanggal 1 Juli terjadi pemecahan saham 2:1, yaitu Rp1.150.000. Kemudian dijumlahkan lagi menjadi 2.300.000. Pada tanggal 1 Oktober terjadi pembelian saham sendiri atau saham treasury Rp600.000. Dan pada tanggal 31 Desember terdapat saldo akhirnya 1.700.000. Di sini ditanyakan jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan digunakan untuk menghitung laba perusahaan per saham tahun 2015.
Oke, pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, jumlah saham beredarnya 1 juta, penyajian kembali 2, faktor pembobotnya 2, faktor pembobotnya 2 /12, dan jumlah rata-rata tertimbang saham 333,333. Dan pada tanggal 1 Maret sampai 1 Juli, jumlah saham beredarnya Rp1.150.000, penyajian kembalinya 2, faktor pembobotnya 4 /12, jumlah rata-rata tertimbang sahamnya 766,667. Pada tanggal 1 Juli sampai 1 Oktober, jumlah saham beredarnya 2.300.000. Faktor pembobotnya 3/12 atau 3/12. Jumlah rata-rata tertimbang sahamnya Rp575.000. Pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember, jumlah saham beredarnya 1.700.000, faktor pembobotnya 3/12. Jumlah rata-rata tertimbang saham 425.000. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar itu totalnya 2.100.000. Oke, di sini saya akan jelaskan pada jumlah rata-rata tertimbang saham diperoleh dari untuk tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, jumlah rata-rata tertimbang diperoleh dari jumlah saham yang beredar, kemudian dikalikan dengan penyajiannya kembali, dibagi faktor pembobot. Begitu pula pada tanggal 1 Maret sampai 1 Juli. Untuk tanggal 1 Juli sampai 1 Oktober dan 1 Oktober sampai 31 Desember diperoleh dari jumlah saham beredar, kemudian dibagi dengan faktor pembobot. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT RRW memiliki 1 juta lembar saham biasa yang beredar pada tanggal 1 Maret 2015 dan perusahaan mengeluarkan 150.000 lembar saham baru untuk mendapatkan tambahan modal. Pada tanggal 1 Juli 2015, perusahaan mendeklarasikan dan mengeluarkan pemecahan saham 2/1. Dan pada tanggal 1 Oktober, perusahaan membeli 600.000 sahamnya sendiri yang beredar dari pasar modal dan kemudian memberhentikannya. Oke, untuk pengerjaan soal nomor 3 atau tata cara untuk mengerjakannya sama dengan soal di nomor 2 tadi, di soal sebelumnya. Cara pengerjaannya itu sangat mirip. Baik, saya akan langsung pada soal yang terakhir. Oke. Asumsi data berikut milik PT MSF untuk tahun 2015 sebagai berikut. Laba bersihnya Rp2.100.000. Transaksi dalam saham 1 Januari 2015 saldo awalnya 700.000. 1 Maret 2015 pembeli saham treasury perubahannya 600.000 dan kumulatifnya perubahannya Rp60.000 dan kumulatifnya Rp640.000. Pada tanggal 1 Juni 2015 pemecahan saham 2/1 perubahannya Rp640.000 dan kumulatifnya Rp1.280.000. 1 November 2015 pengeluaran saham perubahannya Rp120.000 dan kumulatifnya Rp140.000. 8% saham preferen kumulatif konversi dijual pada harga dapat konversi menjadi 200.000 lembar saham biasa disesuaikan terhadap pemecahan saham.
Opsi saham dilaksanakan pada nilai pelaksanaan sebesar Rp25 rata-rata dikali 600.000 saham harga pasar selama tahun 2015 adalah Rp30. Harga pasar dan harga opsi disesuaikan dengan pemecahan saham. Yang diminta, hitunglah LPS dasar untuk tahun 2015. Yang kedua, hitunglah LPS dilusinan untuk tahun 2015. Oke. Perhitungan rata-rata tertimbang saham. Pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, jumlah saham beredar 700.000. Penyajian kembalinya 2, faktor pembobotnya 2 per 12. Jumlah rata-rata tertimbang sahamnya 233,333,333. Pada 1 Maret sampai 1 Juni Rp640.000. Penyajian kembalinya 2, faktor pembobotnya 3 per 12. Jumlah rata-rata tertimbangnya Rp320.000. Pada tanggal 1 Juni sampai 1 November, jumlah saham beredarnya Rp1.280.000. Faktor pembobotnya 5 per 12. Jumlah rata-rata tertimbang sahamnya 533,333,333. Pada tanggal 1 November sampai 31 Desember, jumlah saham beredarnya 1.400.000. Faktor pembobotnya 2 per 12. Jumlah rata-rata tertimbang saham 233,333,333. Jadi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar yaitu Rp1.320.000. Laba bersihnya 2.100.000, dividen saham preferennya 1 juta, diper dengan laba bersih residual sama dengan 1 juta. Sebelumnya kita menghitung LPS dasar, kita menghitung dulu rata-rata. Sebelum kita menghitung LPS dasar, kita harus menghitung rata-rata tertimbang saham yang beredar. Kemudian kita mencari laba bersih residual dengan cara laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen. Kemudian kita masuk untuk menghitung LPS dasar. Lanjut, untuk mencari LPS dasar, sebelumnya kita harus mencari besaran dilutifnya. Setelah memperoleh besaran dilutif, kita masuk ke perhitungan LPS dilusian. Oke, perhitungan LPS dasar ini, LPS dasar sama dengan laba bersih residual diper jumlah rata-rata tertimbang saham, sama dengan 1.100.000 dibagi dengan 1.320.000 rupiah, dan hasilnya 0,833. Kemudian perhitungan LPS dilusin, lembar saham opsi dibagi dengan konversi saham biasa, sama dengan di sini sama dengan 60.000 dibagi dengan 1 juta sama dengan 0,06, sama dengan 6%. Jadi di sini kita menghitung LPS dilusin. Pertama-tama kita harus memasukkan rumusnya terlebih dahulu. LPS dilusin sama dengan LPS dasar ditambah dilutif, sama dengan 0,833 ditambah 6%, sama dengan 6,833%. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.